Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Kita bertemu lagi di channel ini. Saya akan menceritakan tentang sosok rekan saya yang bernama Juli Karsono. Jadi Juli Karsono ini asli Kebumen dan dia tempat tinggal di Purworejo, sedangkan istrinya seorang bidan. Jadi perkenalan saya dengan Juli Karsono cukup lama. Tapi sebelumnya saya akan cerita tentang perbuatan dia, aksi-aksi dia yang kemudian menurut saya cukup mengerikan. Pertama, dia pernah bercerita kepada saya bahwa dialah yang menembak salah satu polisi lalu lintas yang ada di Jogja. Dia cerita seperti itu, dan itu memang kejadian 2009, tapi tidak tahu siapa pelakunya. Mungkin ini juga termasuk membongkar salah satu violator pelaku. Tapi kemudian hari Densus 88 juga akhirnya mengetahui juga gitu. Tetapi pada 2009 sekitar bulan Juni setelah saya tertangkap, bulan Juni sekitar 2010 ketika saya tertangkap tanggal 6 Maret, beberapa bulan kemudian ditangkaplah ditembak. Ada seorang 3 atau 4 polisi ditembak mati di daerah Purworejo 2 dan di Kebumen 2. Alasannya karena polisi ini halal darahnya sebagai ansor tauhid. Jadi paham terorisme itu seperti itu. Jadi mereka mudah mengkafirkan. Ketika Juli Karsono ditanya kenapa polisi-polisi yang beragama Islam itu ditembak gitu, kata Juli Karsono, kata fatwanya Aman Abdurrahman itu boleh dihalalkan katanya. Inilah bahaya pemikiran takfir yang dimiliki oleh Aman Abdurrahman, walaupun dia tidak menyuruh secara eksplisit membunuh orang, tetapi membuat status hukum bahwa polisi dan tentara itu adalah orang kafir, itu berarti mengkonsekuensikan bahwa mereka boleh ditumpahkan darahnya. Inilah bahaya pemikiran takfir ini seperti ini. Dan ini akhirnya Juli Karsono melakukan penembakan tersebut. Pada waktu itu memang banyak ikhwan-ikhwan yang tertangkap dalam kasus Jantoy Aceh. Dan kemudian Juli Karsono ini melakukan penembakan. Ada 2 tempat yang dia lakukan dalam 1 bulan, 2 kali dia melakukan pergerakan. Pertama, dia bersama dengan Khairul Tanjung, seorang anak Bandung, aktivis JAT, Jamaah Ansor Tauhid, anak buahnya daripada Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Khairul Tanjung dalam persidangan, walaupun dalam BAP dia mengaku sebagai pelaku, sebagai joki, sedangkan pelaku penembakan adalah Juli Karsono, Khairul Tanjung dalam persidangan tidak mengakui. Ketika ditanya, kenapa Anda mengakui mencabut daripada berita acara kepolisian? Karena saya disiksa. Dan itu membuat para hakim percaya. Padahal kita bisa tahu bahwa pembunuhan kepada polisi itu adalah pembunuhan berencana 340 yang ancamannya adalah hukuman mati, dan yang paling ringan adalah 20 tahun. Tetapi dia hanya divonis 6 tahun. Menurut saya ini nggak adil. Ya. Yang kedua adalah dia bersama seorang ikhwan yang bernama Helmi. Helmi ini dulu merupakan terlibat kasus pembunuhan. Kemudian dia di penjara, menjalani penjara di daerah Lapas Sukamiskin. Di Lapas Sukamiskin yang kasus pembunuhan tersebut, Helmi ini itu bertemu dengan Aman Abdurrahman dan menjadi muridnya. Disitulah dia diradikalisasi oleh Aman Abdurrahman dan akhirnya jadi pengikut, dan dia menjadi joki penembakan yang ada di sekitar Kebumen. Ya, dan itu 2 polisi juga ditembak mati oleh dia. Dan lagi-lagi saudara Hilmi ini hanya dihukum 6 tahun penjara. Padahal itu 340 perencanaan, tetapi dia hanya dikenakan 6 tahun penjara karena mencabut laporan. Alasannya apa? Kami disiksa oleh Densus 88. Sehingga dia mencabut BAP tersebut. Nah, kejadian ini sangat mengerikan karena ini merupakan penghalalan darah seorang muslim. Karena fatwa-fatwa yang ngawur, fatwa-fatwa yang menurut saya ngaco, ya, tidak betul dan tidak dibenarkan.
karena hasil tarjih Aman Abdurrahman dan Syekh Al-Maqdisi tentang Ansor Togut ini sangat lemah, ya, mempunyai sisi-sisi kelemahan yang sangat berbahaya, yang sehingga mengkonsekuensikan penghalalan darah kepada kaum muslimin. Dan kemudianlah Syekh Atiyatullah mengeluarkan sebuah catatan dengan judul Muqtahtafat min Kalami Syekh Atiyatullah Al-Libi, yaitu tentang kitab Al-Hukmu Juyus Wasurta Fidwal. Jadi status hukum polisi dan tentara di negeri-negeri kaum muslimin. Sebuah renungan oleh Syekh Atiyatullah bahwa pemikiran ini sangat berbahaya, dan itu berasal cikal bakal dari kitab Al-Jami yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz atau yang biasa disebut dengan Dr. Said Iman. Dan buku ini sangat berbahaya sekali, dan bahkan sampai Syekh Osama bin Laden meminta agar Syekh Atiyatullah dan Syekh Abu Yahya Al-Libi membantah buku tersebut Al-Jami ini dalam bab iman dan kufur. Karena buku ini sangat berbahaya, karena membuat akhirnya darah kaum muslimin tertumpah. Ya, fatwa-fatwa yang kemudian mengkonsekuensikan kekafiran secara ta'yin kepada para bala tentara di negeri-negeri kaum muslimin, TNI dan Polri-nya, itu menyebabkan banyaknya polisi yang ditembak mati oleh kelompok-kelompok jihadis yang terpengaruh dengan paham-paham Wahabi atau paham-paham takfir ini. Setelah penembakan polisi tersebut, Juli Karsono ini akhirnya dia ke Depok. Ke Depok bertemu dengan anak-anak buah saya yang belum tertangkap pada saat itu, dan ditanya, kenapa antum tembakin para polisi tersebut? Kata fatwanya Aman Abdurrahman, boleh ditembak-tembakin. Sangat luar biasa. Bagaimana Aman Abdurrahman akan menanggung darah yang tertumpah selama ini, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap darah yang tertumpah. Dan demikianlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Zaid bin Usama bin Zaid, wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah ja'at yaumal qiyamah. Apa yang kamu pertanggungjawabkan orang yang kamu bunuh itu nanti di hari kiamat datang dengan membawa la ilaha illallah. Ditanya lagi oleh Rasulullah, kaifa tasna'u bila ilaha illallah ja'at yaumal qiyamah. Apa yang kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah, orang yang kamu bunuh ini nanti datang membawa la ilaha illallah. Sampai kemudian Usamah memohon kepada Rasulullah agar ampuni, afirli ya Rasulullah, buatkan ampun bagiku kepada Allah. Malah ditanya oleh Rasulullah, wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah ja'at yaumal qiyamah. Apa yang kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah, orang yang kamu bunuh itu nanti datang membawa la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la zawalud dunya ahwanun indallahi min qatlil muslim. Sesungguhnya hancurnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah daripada tertumpahnya darah seorang muslim. Ya akhi, jangan kalian antum bermudah-mudah dalam urusan darah, karena hal itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah murka. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadaballahu alaihi wa a'adda lahu azaban azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja muta'ammidan, maka balasannya adalah neraka jahanam, dan dia tinggal selama-lamanya, dan Allah murka kepadanya, dan Allah laknat dia, dan wa a'adda lahu azaban azima, dan Allah siapkan dengan neraka yang pedih. Ya akhi, ya ikhwah, takutlah kalian kepada Allah dengan mempermudah dalam urusan darah, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap tertumpahnya darah kaum muslimin. Maka kemudian Bang Juli Karsono ini, ya, qadarullah bersama Abdullah Sonaten juga dikejar oleh Densus 88, dan kemudian dia terbunuh di daerah Klaten dan ditembak oleh Densus 88. Berakhirlah petualangan dari Bang Juli Karsono, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
mengampuni dosa-dosa saudara-saudara kita, dan kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari ini semua agar tidak kemudian mudah berfatwa, mudah menumpahkan darah kaum muslimin. Inilah yang kita takutkan, dan mudah-mudahan cerita ini menjadi ibrah, pelajaran bagi kita semua, agar kita sebagai aktivis Islam, aktivis muslim, jangan mudah dalam urusan darah kaum muslimin. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.